Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah curahkan kepada Nabi junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta semuanya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan ya, sehat lahir batin. Alhamdulillah kita masih bisa mengikuti kajian parenting bersama Gurunda Ustazah Supi yang alhamdulillah semuanya partisipannya Masya Allah banyak sekali ya. Ada 17 ya, Insya Allah masih menyusul. Saya sapa dulu untuk partisipan semuanya. Assalamualaikum, apa kabar? Ayah dan bunda yang bergabung pada pagi hari ini, insya Allah sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah, barakallah. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengurus RA Al-Ikhlas, Ibu Yanti, beserta para jajarannya. Yang saya hormati Ibu Supi, Ustazah kita yang akan mengisi kajian parenting pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai acara, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada pagi hari ini lancar, sinyal mendukung, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan membacakan narasumber CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, narasumbernya adalah Dr. Anda Supi Jatiningsih sebagai Ketua PD Salimah Kota Bogor. Ya. Tanggal lahir Pandeglang 16 Agustus 1968, alamat Bogor Raya Permai FF1 nomor 5 RT 4 RW 13 Kelurahan Curug. Pendidikan terakhir IKIP Bandung, jurusan Kurikulum Teknologi Pendidikan. Oh, Masya Allah. Pengalaman organisasinya salah satunya adalah Ketua Keputrian Masjid IKIP Bandung tahun 90, Ketua Salimah Kota Bogor, pengurus BADKO HMI Jawa Barat, dan MCB Mu'alaf Center Bogor. Masya Allah, banyak sekali ya. Terus pengalaman kerjanya adalah sebagai Direktur Perguruan Yayasan Baitul Salam, Inisiator Bank Sampah Baitul Salam, Kepala Sekolah TK Qurratu A'yun Baitul Salam tahun 2006-2015. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama putra-putri dari Ibu Supi, ya, istri ada 4, istri dari Insinyur Diar Sidik MSI, dosen dan peneliti di IPB. Masya Allah. Sekilas tentang CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Baiklah, tanpa lama-lama, tanpa panjang lebar, kita akan memulai kajian parenting pada pagi hari ini. Masya Allah, saya sangat senang sekali hari ini diisi oleh Gurunda Ustazah Supi yang sama-sama kita akan mendengarkan pemaparannya. Orang tua tenang, anak senang. Kepada Ibu Ustazah Supi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, hari ini Allah masih mentakdirkan kita menghirup udara segar, bernafas, masih diberikan umur, diberikan sehat, diberikan keinginan untuk belajar, diberikan kesempatan untuk menambah ilmu, dan masih dikasih kuota sama Allah. Alhamdulillah. Ini adalah fase yang cukup berat untuk para orang tua. Kenapa saya mengajukan judul orang tua tenang, anak senang? Karena untuk hampir sebagian orang tua hari ini yang mempunyai anak-anaknya bersekolah, ada sisi lain yang membuat kita harus menambah stok kesabaran kita. Terakhir kemarin kita di media mengetahui bahwa ada kasus di Lampung kalau tidak salah ya, ada kasus seorang ibu bukan membunuh sih ya, tanpa sengaja mengakibatkan anaknya sampai meninggal gara-gara kesel. Anaknya nggak mau ngerti-ngerti dijelasin materi pelajaran PJJ-nya. Asalnya mungkin kemarahan itu hanya sebuah cubitan, hanya sebuah pelototan, hanya sebuah sentilan, berujung dengan sebuah pukulan di kepala yang menggunakan benda, dan anak itu langsung geletak. Saya diskusi dari kemarin, tadi pagi dengan seorang kriminolog dari UI, kenapa ini bisa terjadi? Buat saya sebagai seorang pengelola lembaga pendidikan, ini menjadi momok. Itu memang bukan fenomena. Artinya nggak semua juga atau nggak sebagian besar orang tua tuh punya kondisinya seperti itu menghadapi anak yang sedang PJJ. Tapi sebagai sebuah pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan, kita harus berpikir bahwa kondisi sekarang itu potensial menyebabkan orang se-hopeless itu, sekesel itu gitu. Padahal kalau kita pikirkan ibu ke anak gitu kan, kalau kita berpikir dengan cara yang linear, normal gitu, harusnya kan senakal apapun dia, sebandel apapun, sesusah apapun belajar, kita tetap punya rasa cinta kan gitu. Jadi makanya kemarin tadi pagi saya ngobrol dengan kriminolog itu, harusnya ini tidak dilakukan hukuman yang berat karena dia sebetulnya mungkin tidak sengaja. Tapi ala kulihal kita harus tetap berpikir bahwa kondisi itu harus kita waspadai. Karena bisa jadi sebetulnya kondisi keputusasaan, kemarahan, kekesalan, kebetean gitu, orang tua menghadapi PJJ itu bisa jadi sebetulnya merata di semua orang, hanya mungkin kadarnya yang berbeda. Qadarullahnya pada ibu itu mungkin kadarnya eskalasinya tinggi gitu ya, sehingga pecahlah menjadi sebuah kemarahan yang fatal. Bapak Ibu sekalian, buat saya ini pelajaran penting karena saya mengelola sebuah lembaga pendidikan TPA, TK, SD. Saya harus mengantisipasi bagaimana supaya orang tua itu tidak terintervensi oleh hal-hal lain sehingga melakukan sebuah keputusan yang fatal. Mungkin harus kita antisipasi harusnya seperti apa. Oleh karena itu, saya berpikirnya ini kalau orang tua tenang, pasti dia tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa tenang dengan kondisi seperti ini? Saya mencoba membedahnya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi spiritualnya, yang kedua nanti kita berbicara dari sisi psikologisnya. Karena dua itu nanti akan saling menguatkan. Bapak Ibu sekalian, kondisi ini memang bukan kondisi yang kita harapkan, bukan kondisi ideal yang akan menyenangkan atau membahagiakan kita.
bagaimana mungkin kita biasanya jalan-jalan ke sana kemari, ketemu orang banyak, tiba-tiba harus dikurung. Biasanya kita nerima laporan aja dari Bu Guru, alhamdulillah Ananda sudah selesai surat Al-Ikhlas, sekarang Ibu harus dampingin. Biasanya Ibu taunya anak udah bisa menulis A, B, C, D, 1, 2, 3, udah tahu warna ini, warna itu, tiba-tiba sekarang Ibu 24 jam harus nemenin anak-anak, tidak ada lagi me time, tidak ada lagi waktu nggak digrecokin anak, bisa shopping, bisa ke salon, bisa arisan, bisa pengajian. Tiba-tiba sekarang semuanya harus seperti itu. Yang biasanya mungkin Bapak nggak ngelihat dasterannya ibu-ibu dari pagi sampai maghrib, sekarang harus ngelihat istri saya tuh dasteran aja gitu. Itu nggak mudah, pasti itu nggak mudah. Jadi yang pertama sekali yang harus kita lakukan itu adalah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus nerima takdir ini. Itu satu. Enak gak enak, suka gak suka, ikhlas gak ikhlas, toh kondisinya seperti ini. Ini yang paling pertama. Bagaimana supaya kita bisa menerima? Kita harus punya keyakinan bahwa Allah itu yang paling paham soal settingan alam semesta. Kapan daun itu jatuh dari pohonnya, itu Allah punya kalkulasinya, punya perhitungannya. Kapan hujan turun di daerah mana, segimana, Allah punya perhitungannya. Kapan virus ini harus menyerang negara mana, harus menjadi sebab kematian siapa, Allah punya perhitungan itu. Dan kita harus punya keyakinan bahwa Allah lah sebaik-baik yang punya rencana. Allah lah sebaik-baik yang punya setting tentang kehidupan kita. Jadi oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa apa yang sekarang ada itu semuanya sudah dalam perhitungan Allah. Tidak ada yang kalaupun ada orang yang mengatakan itu mah settingannya ini kali yang mau jualan antivirus, yang mau jualan obat dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah sudah men-setting ini. Mungkin bisa jadi kita baru tahu hikmahnya ya kapan lah gitu, sudah lama. Tapi ala kulli hal, inilah yang harus kita hadapi itu dulu. Kalau kita sudah nerima itu, maka kita akan punya pikiran tidak menyalahkan siapapun, tidak gerundelin, tidak membayangkan apa yang seenaknya, seharusnya keinginan kita tidak akan membayangkan itu. Kita menerima dulu itu. Kita yakin bahwa Allah lah sebaik-baik yang punya rencana. Nah, persoalannya kemudian adalah, ini sering banget saya katakan, baik buruknya takdir itu tidak tergantung pada jenis takdirnya. Tapi baik buruknya takdir itu tergantung bagaimana kita merespon takdir. Kalau secara umum ini memang takdir buruk. Coba kita ini, mana yang baik, sakit atau sehat? Orang pasti jawab sehat. Tapi di sisi Allah mana yang paling baik, sakit atau sehat? Tergantung. Tergantung bagaimana kita merespon sakit, bagaimana kita merespon sehat. Kalau kita merespon sakit dengan sabar, dengan istighfar, maka itu kita menjadi untung. Itu takdir baik buat kita, karena dengan sakit itu kita bisa merotolin dosa kita. Sebaliknya kalau orang ditakdirkan sehat, tapi dengan sehat itu kemudian orang jadi kemana-mana pergi dan lain sebagainya, lupa sholat, lupa ibadah, lupa tilawah, dia bersenang-senang saja, maka sehat itu menjadi musibah buat dia, bukan menjadi takdir yang baik. Jadi baik buruknya takdir itu buat kita di mata Allah tergantung bagaimana cara kita merespon takdir. Karena apa? Karena Allah tidak pernah men-setting sesuatu yang salah. Di dalam surat Al-Mulk ayat 4, Allah mengatakan, apa ayat 4? Tabarakalladzi biyadihil mulku ala yadihi. Tsummarji'il basar hal tara min futur, kata Allah. Sok, kamu lihat, kamu perhatikan alam semesta ini, semua settingan Allah, cari apa yang disebut dengan ketidakseimbangan. Gak akan ketemu, kata Allah. Semuanya dengan seimbang disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa menemukan ketidakseimbangan dalam takdir Allah itu, gak akan. Jadi semua yang Allah setting itu baik, karena Allah tidak punya unsur zalim.
Allah tidak punya unsur zalim. Sehingga Allah katakan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasada fil barri wal bahr." Kalau kamu melihat clear kerusakan, maka itu adalah bima kasabat aidin nas. Itu adalah karena ulah tangan manusia. Sebentar. Suara saya terdengar ada backsound ribut gak? Bu Guru, suara saya clear nggak? Atau ada Clear. suara-suara Kalau bising? di kita clear, kalau di saya clear, Bu Sufi. Saya lagi ini sebetulnya lagi di arena panahan. Ada sedikit sih suara tapi jauh. Oke. Lagi panahan nih sama bocah-bocah guru-guru. Ayo guru-guru Al-Ikhlas kalau mau panahan sini di dekat rumah saya. Kita punya arealnya. Oke. Jadi itu dulu yang diterima ya Bapak Ibu. Nah sekarang PR kita adalah bagaimana kita merespon takdir ini gitu. Supaya kita tetap dapat keuntungan di sisi Allah. Bukan ketika keadaan tidak baik, respon kita salah, maka kita dapat ketidakbaikan itu double gitu. Nah sekarang yang harus kita pikirkan bagaimana kita merespon takdir ini kan itu dulu. Kalau kita sudah clear urusannya dengan Allah, ya Allah, saya terima takdir ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bantu saya supaya bisa merespon takdir ini dengan baik, seperti apa yang Engkau mau, sehingga dengan takdir ini, kita hanya dapat keuntungan di sisi Allah. Karena kalau kita nggak dapat keuntungan di sisi Allah, kita rugi 2 kali, bahkan mungkin rugi 10 kali gitu kan. Udah harus ngurusin anak dari pagi sampai sore. Udah gitu kalau saya dicurhatin sama orang tua gini, Bu Sufi ternyata katanya anak di rumah itu stok sembako makanan saya untuk sebulan itu habis dalam waktu seminggu katanya. Karena harus bikin cemilan terus kan Bu. Kata saya, nah kerasa kan SPP segitu tuh murah. SPP 200.000 tuh murah. Coba kalau sekarang nih ada yang mau bayar sini Bu. Bayar saya 200.000, 300.000 atau berapa SPP di Al-Ikhlas. Saya handle semua pekerjaan ibu di rumah tentang anak-anak. Ibu pasti mau. Baru tuh orang tua sekarang berasa betapa mahalnya pekerjaan jadi guru. Ada orang tua yang sudah ngibarin bendera putih ke saya, Bu Sufi udah saya taluk, pokoknya saya mau cuti aja katanya gitu. Saya bilang apa cuti, emang karyawan perusahaan, saya bilang gitu. Saking udah pusingnya saya nggak tahu lagi anak saya harus diapain, bingung gitu. Itu baru berapa bulan Bu ya, Ibu Guru menemani anak-anak kita berjam-jam dengan program, dengan pengawasan dari kepala sekolah, yayasan, targetnya harus tercapai, kemudian ada evaluasi, supervisi dan lain sebagainya, bertahun-tahun. Coba bayangin, bertahun-tahun. Jadi ibu baru 7 bulan sebetulnya belum apa-apa. Dan itu anak ibu sendiri, itu anak bapak sendiri. Kalau guru-guru itu bukan anak mereka. Cuma karena persoalan profesionalitas saja mereka harus tahan kan gitu. Nah jadi itu sisi positifnya yang harus kita nikmati. Nah itu dari segi spiritualitas kita. Sekarang kemarin saya diskusi terus ya sama seorang kriminolog itu, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ada orang tua yang jewer anaknya, pukul anaknya? Kan beberapa waktu lalu tuh beredar juga ya di di medsos, ada ibu-ibu yang mukul pantat anaknya, terus kakinya dipukul, kepalanya dijedotin kan gitu. Kesel, ini nih lihat nih. Itu kalau gitu gak akan anak mau ngerti. Ibunya kan berharap setelah dipelototin, setelah dijewer, anaknya mau ngerti gitu kan. Anaknya bisa ngerti pelajarannya gitu. Ini tinggal ditambahin aja nih, ini tinggal tulis. Ayo sekarang kamu tulis. Sampai ibu ngomong berbusa, anak itu gak akan melakukan dengan bahagia. Kalau dia tidak senang, dia gak enjoy, gak akan bener melakukan. Saya kalau lagi parenting, kemarin saya bukan parenting sih, biasanya parenting bulanan. Kemarin mas saya buka tempat curhat bersama Bu Sufi. Semua orang tua kumpul di Zoom, curhat sok, nggak ada materi. Kata saya, pokoknya sekarang sok mau nanya apa, mau ngeluhin apa, semua udah. Dan ternyata itu dibutuhkan oleh orang tua. Ketika saya sampaikan kepada orang tua, udah Bapak Ibu,
di kondisi seperti ini, orang tua capek, bete, anak juga capek, bete. Kalau anak-anak rata-rata gini ketika saya tanya, kalau saya lagi nge-zoom sama, guru-guru lagi nge-zoom sama anak-anak, kadang saya supervisi ke semua kelas masuk. Gimana, seneng nggak belajar, sama ayah bunda di rumah? Enggak. Gitu. Kesel Bu, pengen main sama temen-temen. Terus ada juga yang bilang kata saya, ih asik dong ya belajar sama ayah bunda, seneng. Kagak juga katanya. Ada yang gitu. Mama aku mah galak, Bu guru mah nggak pernah bentak aku, mama mah bentakin aku, guru mah nggak pernah cubitin aku, mama mah cubitin aku. Ada Bu yang begitu Bu, karena mungkin orang tua ngerasa anak aing iya gitu, anak saya ini kan gitu, dicubit juga nggak apa-apa. Coba kalau dicubit sama gurunya, pasti ibu ngamuk kan gitu, bapak pasti ngamuk, anak saya dicubit, padahal sama orang tuanya dicubit. Dan ini kondisi seperti ini, saya bilang udah, kalau lagi kondisi begitu stop, berhenti. Karena kalau ibu teriak, yang bereaksi di otak anak itu otak reptil, otak belakang. Kalau belajar itu pakai otak depan, pakai prefrontal cortex. Kalau ibu teriak, melotot, apalagi nyubit, itu otak depan nggak akan bereaksi Bu, dia nggak akan bisa mikir. Saya harus ngerjain ini ditambah ini berapa, dia nggak akan bisa berproses. Yang akan berproses itu adalah otak belakangnya. Nah, otak reptil itu, otak belakang itu akan memerintahkan adaptif. Jadi kalau yang beberapa video saya perhatikan, saya dapat beberapa video tentang anak-anak yang ribut sama orang tuanya gitu kan. Kalau yang kemarin lucu, ayo sekarang kalau laki-laki bahasa Inggrisnya apa? He, kata ibunya kan gitu. Kata anaknya, he gitu kan. Terus begitu ibunya suaranya tinggi, anaknya makin tinggi. Terus kenapa? Karena yang bekerjanya otak belakang. Otak reptil itu, dia akan begini. Kalau ada yang mukul, saya harus serang. Kalau ada yang teriak, saya harus lawan. Itu otak reptil, otak binatang. Jadi kalau kita tidak ingin anak kita merespon dengan otak binatang, kita jangan pakai perilaku binatang. Gitu. Jadi makanya saya bilang ke orang tua, kalau anak sudah begitu, stop. Udah, tinggalkan. Kakak belum siap, direct 9 kurang 5 menit, nanti Bunda akan ingetin kakak ya. Oke. Nah, nanti jam 9 langsung live tuh. Oke, kita panggil Bu Guru ya, biar bisa gitu. Gak usah dibilang, ayo cepet pakai kawan. Gak akan ini yang meresponnya, karena belajar tuh pakai ini. Pakai otak depan, pakai otak manusia. Kalau dengan kekerasan, suara yang tinggi, ekspresi yang itu, nanti otak binatang yang meresponnya. Tinggalkan, buat komitmen, biar anak itu tenang, ibu tenang dulu, bapak tenang dulu, nanti baru berkomunikasi lagi. Cari kira-kira apa yang bisa menenangkan. Minuman, susu, makanan, mandi, wudhu, beres-beres, atau mengerjakan yang lain. Jadi, dijamin, kalau orang tua nggak tenang, dia nggak akan tenang. Tenangnya kan bisa karena grundilin pekerjaan, bisa karena sekarang pemasukannya berkurang, berpikir besok belum ada buat beli beras, berpikir bulan depan suami terancam PHK dan seterusnya. Itu bisa jadi pemicu nanti akan kita bahas tentang self control. Jadi orang tua yang tadi saya ceritakan di Lampung itu karena dia nggak punya self controlnya. Self control itu akan muncul dari kognitif kontrol kita. Kalau kita punya kognitif kontrol yang baik seperti tadi, oh ini takdir Allah. Oke, takdir ini nggak bisa kita setting. Kita hanya bisa melakukan ikhtiar maksimal. Jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, nggak keluyuran, kalau nggak penting nggak usah keluar rumah, kalau nggak penting nggak usah nemuin orang. Gitu. Ya udah. Itu nanti akan membuat kognitif kita akan membuat nanti ada behavior control. Jadi self control itu kemampuan mengontrol diri, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan bisa tenang kalau kita bisa kontrol diri. Nah, self control itu yang pertama adalah kognitif control. Nah, kognitif control ini kita harus bisa berpikir, ini keadaan apa, saya harus bagaimana, itu kognitif control.
Kalau anak saya 24 jam di rumah, kira-kira supaya saya nggak bete, anak saya nggak bete, ini harus gimana? Nah, itu yang harus dikelola di cognitive control kita. Karena kalau kita nggak punya pengetahuan, nggak punya pemahaman, nggak punya fikroh tentang keadaan yang kita hadapi, nanti akan turun pada emotional control. Kalau orang itu nggak punya, nih gini, caranya emotional control, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat sebuah keadaan, para ahli psikolog mengatakan berhenti dalam 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kata ahli psikolog, 6 hitungan itu adalah waktu otak waktu otak kita untuk men-setting. Ini yang merespon otak depan atau belakang, otak manusia atau otak rahim. Nah, itu akan dipengaruhi oleh kognitif tadi kita. Ini anak saya harus menyayangi dia tidak boleh disakiti. Nah, itu waktunya. Jadi teorinya gini, misalnya anak misalnya nyobekin buku misalnya, ketika lagi belajar anaknya bete terus disobek bukunya, wah gitu. Nah, kalau kita punya self control, kita nggak langsung kakak, nggak langsung gitu. Beri waktu otak kita untuk mengambil keputusan dalam hitungan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktu saya diskusi sama Ibu Dr. Aisyah Dahlan, sama Bu Hanifah Hasna. Dia dokter, mempelajari neurolog juga, kemudian yang satu ahli kriminolog. Jadi waktu hitungan 6 itu, Bapak Ibu, itu untuk memberi kesempatan kepada otak kita untuk menjawab minimal 3 pertanyaan. What? Apa ini? Oh, si kakak nyobek buku pelajarannya. Why? Kira-kira kenapa ya dia nyobek buku pelajaran? How? Bagaimana saya menghadapi itu? Itu hitungannya 6 detik. Saya waktu itu mikir, ini 6 detik, saya kalau ada ilmu psikologi, neurol, dan lain sebagainya, selalu punya keyakinan kalau ini benar pasti ada keselarasannya dengan Al-Quran dan hadis. Kalau saya selalu berpikir begitu. Saya akhirnya korelasikan dengan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita marah. Buku pelajaran disobek, marah dong, kita manusiawi. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita kalau sedang marah, pertama, jangan ngomong, kata Rasul. Stop, jangan bicara. Kedua, istighfar, baca ta'awud. Kalau masih marah juga, wudhu. Kan gitu. Gak boleh pegang benda, gak boleh jalan, gak boleh keluar rumah. Itu aturan Rasul. Kalau berdiri masih marah, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Kan itu aturan Rasul. Jadi rupanya, setelah saya diberi tahu oleh psikolog, yang kriminolog itu, kemudian dokter, 6 hitungan itu, dalam persepsi saya, itulah yang dibutuhkan oleh kita ketika kita marah untuk membaca ta'awuz atau istighfar. Coba Ibu praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahal azim. 6 hitungan, Bu. Nah, bagaimana kombinasi syariat Islam dengan kombinasi keilmuan itu nyambung ternyata. Rupanya ketika Rasul menyuruh kita diam pada saat kita marah, ada yang bekerja di otak kita, ditemukanlah oleh ahli ilmu pengetahuan, dokter lah, psikolog lah, dan lain sebagainya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kognitif kontrol kita, kalau semakin kita punya banyak ilmu, nanti ada yang namanya decision control. Decision control itu final dari yang 3 pertanyaan tadi. How? Jadi saya harus ngomong apa nih? Kalau si kakak nyobek buku pelajaran. Jadi saya harus bersikap apa nih? Nah,
decision control itu akan banyak dipengaruhi sebanyak apa ibu bapak punya informasi, punya pengetahuan, punya ilmu tentang anak, tentang dan lain sebagainya. Kalau kita punya cognitive control yang baik, informasi yang kita dapatkan baik, maka decision kita oke. Buku bisa dibeli, tapi kalau saya pukul anak itu pasti seumur hidup dia ingat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ibu nggak bisa ngomong gitu, udah diam dulu, istighfar, baca ta'uz. Baru boleh setelah itu decision controlnya, kenapa kakak sobek bukunya, terus nanti belajarnya gimana? Kalau ada PR dari bu guru gimana? Biarkan dia mengambil keputusan, dia menilai sendiri apa yang dia lakukan. Nanti kalau kita mampu punya decision control yang baik, itu nanti akan ke behavior control. Ya, setelah kita putuskan, oke, saya nggak marah, saya hanya akan kalau decision controlnya salah, maka nanti behavior controlnya, perilaku kontrolnya tuh nggak akan tuh. Makanya ada orang yang kalau marah langsung bertindak, tangan yang akan yang akan bergerak. Ini behavior control. Behavior control tuh ya ngontrol tubuh kita gitu. Ini tangan mau diapain, mata mau kayak apa, mulut mau kayak apa, kaki mau kayak apa, badan mau kayak apa, itu behavior control. Jadi makin orang bisa jaga penampilan, bisa jaga perilaku, bisa jaga sikap, itu kalau dia punya ilmu banyak, dia punya kebijaksanaan untuk memutuskan sesuatu yang baik, yang benar, barulah nanti perilaku ini akan ngikutin. Kalau di dalam hadis apa? Di dalam hadis itu, fa'idha soluhal jasadu kulluh, fa'idha fasadat jasadu kulluh. Kalau baik hati, pikiran kita, maka akan baiklah perilaku kita gitu. Tapi kalau jelek di sininya kan tadi yang namanya kognitif, decision itu kan antara akal dan hati, ini bahasan lain lagi. Itu kan hati kita yang memutuskan. Nanti kata Rasul, fasad saluhal jasadu kulluh, maka akan baiklah jasad kita tuh akan ikutan baik kalau kita punya softwarenya tuh baik gitu. Oke, saya nggak akan marah, saya hanya akan mengingatkan. Lalu behaviornya akan apa? Mungkin kalau kita nggak punya decision control, nggak punya cognitive control, maka tangan nggak akan ke kontrol, buka gitu. Mulut nggak akan ke kontrol, kan bandel banget ya, akan gitu. Ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang saya pahami, kenapa la taghdab walakal jannah, karena ketika kita marah itu rentetannya panjang nanti kan gitu. Ketika orang marah tuh rentetannya panjang, nanti hati anak terluka. Kalau hati anak terluka dia ingat sampai tua. Nanti ketika kita tua anak itu juga jadi keras ke kita. Nanti kitanya sakit, wah dan lain sebagainya. Banyak ininya, banyak rentetannya. Jadi behavior control ini penting untuk kita kendalikan gitu. Bagaimana kita bisa mengendalikan tangan kita ketika marah, mulut kita, mata kita dan lain sebagainya, itu tergantung hati kita seperti apa. Akhirnya kita mengambil decision itu seperti apa. Nah, yang terakhir, tadi apa Bu? Yang pertama, cognitive control. Jadi ini pentingnya kita punya banyak informasi, punya banyak pengetahuan, punya banyak ilmu. Yang kedua adalah decision control, kita mampu memutuskan sesuatu. Oke, sekarang PJJ seperti ini, saya harus seperti ini. Kalau kita punya cognitive control, kita punya decision control, nanti punya behavior control yang bagus. Nanti performance kita, tangan kita, apa bahasa tuh. Jadi boleh jadi yang tadinya mau mukul, kalau decision controlnya bagus, cognitive-nya controlnya bagus, nanti anak itu kita peluk. Bukan lagi dipukul, tapi kita peluk. Astagfirullahaladzim, nah istighfar, kamu tergoda setan loh, coba nanti setelah ini, nah gitu. Itu akan berbeda. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sudah sampai di behavior control, itu yang paling penting juga adalah kemampuan kita untuk mengontrol lingkungan sekitar kita. Apa di dalam bahasa
retrospektif kontrol. Artinya gini, kita bisa mengontrol, oke, ini PR dari guru, ini kerjaan kantor, ini kerjaan rumah. Kemudian anak itu dulu dilahirkannya seperti apa, temannya seperti apa, gurunya seperti itu akan ngumpul di dalam latar kehidupan anak, latar kehidupan kita. Nah, kalau kita mau bisa mengontrol lingkungan eksternal seperti itu, kan begini. Kalau orang nggak bisa mengontrol, habis nih bu guru ngasih tugasnya banyak banget. Gitu. Nanti kita akan nyalah-nyalahin orang tuh. Sehingga merasa enggak apa-apa kalau kita akhirnya mepes keyang. You know mepes keyang? Sama Bu Sufi mah tetepnya sudah pisan ya. Mepes keyang itu apa sih? Ya sebetulnya marahnya ke suami. Tapi yang dimarahin anak-anak, nah itu namanya mepes keyang kalau dalam bahasa Sunda. Sebetulnya ibu tuh keselnya tuh bukan ke anak sih. Saya yakin ibu yang kemarin di Lampung membunuh anaknya itu, kalau analisa saya tidak sesederhana itu. Boleh jadi karena dia tidak bisa mengontrol dirinya ketika dia menerima semua kejadian di latar hidupnya dia gitu. Saya bilang nih Bu Iva, bisa jadi si ibu itu lagi ada kasus sama suaminya, bisa jadi mungkin dia kemarin baru ada yang nagih utang, bisa jadi mungkin listriknya dimatiin karena dia belum bayar, bisa jadi mungkin karena suaminya kena PHK. Jadi itu banyak latar yang boleh jadi membuat dia akhirnya terakumulasi emosinya, pecah, dan kebetulan objek yang ada di depan dia itu adalah anaknya. Kebayangnya kan nggak kebayang seorang ibu ngambil kayu terus mukul kepala anaknya sampai sekali pukulan jatuh. Kan nggak kebayang kalau kita dalam cara berpikir normal ya, nggak kebayang. Dan itu adalah menjadi, kalau dalam bahasa hadis, itu adalah jalan pintu masuknya setan. Kalau sudah pintu masuknya setan, udah bukan kita lagi yang mengkontrol. Jadi kalau dalam bahasa psikolog, saya diskusi dengan psikolog itu, kalau dalam bahasa mereka itu adalah self control. Kalau dalam bahasa hadis itu adalah self control, itu bagaimana supaya kita bisa mengendalikan kita itu oleh kita, bukan oleh setan. Kita kendalikan tuh dengan keinginan kita. Kita inginnya selamat, kita inginnya anak kita pinter, kita inginnya tidak ada masalah lain, kan sebetulnya seperti itu. Tapi kalau kita dikendalikan oleh setan, itu bukan self control lagi kan. Itu setan kontrol jadinya gitu. Nah, jadi kemampuan untuk menerima latar kejadian di dalam kehidupan kita, sehingga itu berpengaruh kepada kemampuan mengontrol diri kita, kita harus bisa memilahkan gitu. Oke, anak nggak ada hubungannya dengan berantemnya saya sama suami. Anak nggak ada hubungannya dengan saya yang nggak punya beras. Kan itu harusnya mampu digitu. Atau saya bilang sama Bu Iva tuh kemarin, boleh jadi mungkin bisa juga ada latar belakang si ibu itu berperilaku begitu, mungkin bisa jadi karena dia punya pengalaman begitu. Apakah dia pernah dipukul oleh orang tuanya atau pernah dia melihat korban kekerasan, itu sangat mungkin. Sehingga kemampuan orang untuk mengontrol dirinya itu akan dipengaruhi dengan seberapa bijak dia menerima latar belakang dia dan kondisi-kondisi eksternal dia. Ada Bu anak yang pokoknya anak itu istimewa banget gitu, istimewa banget. Sampai gurunya taluk gitu ya, gurunya taluk, udah dihadapi segala macam. Akhirnya teman saya seorang psikolog mencoba menangani. Setelah dianalisa detail, dipelajari detail, apa yang membuat anak itu istimewa? Ya kalau bahasa orang tuh bandel gitu ya. Rupanya di otak anak itu ada sebuah penolakan terus. Dan apa yang membuat anak itu mempunyai penolakan yang terus-menerus? Ternyata karena orang tuanya mempunyai penolakan kepada anak itu. Pas ditelusuri ternyata itu anak yang tidak diinginkan.
Jadi karena dia anak yang tidak diinginkan, misalnya karena yang kakaknya udah kuliah tiba-tiba hamil lagi misalnya gitu kan. Biasa kan orang tua suka, "Hah?" gitu. Jadi ketika si ibu itu hamil, si ibu itu grundel aja gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu, begitu dia lahir, kalau dia nangis bawaannya pengen marah, kalau dia nggak mau makan bawaannya pengen marah, ini coba kalau nggak ada kamu, gitu. Dia nggak bisa kemana-mana, ini gara-gara dia nih, gara-gara dia lahir, gara-gara saya punya anak, sih. Dan itu ternyata terakumulasi di dalam memori anak. Setiap saya gini salah, setiap saya gini ibu marah, itu terakumulasi. Jadi akhirnya yang diterapi bukan anaknya, yang diterapi dulu adalah orang tuanya. Coba orang tuanya mengontrol diri dulu, flashback ke belakang, latar belakang dia hamil seperti apa, lalu dia diajak beristighfar, diajak menerima anaknya. Akhirnya ketika ibunya berubah, anaknya berubah otomatis. Karena ketika ibunya berubah, dia open mind dengan kesalahan dia terima keadaan anaknya, akhirnya ibunya bisa berkomunikasi, minta maaf, anaknya dengan serta-merta melunak sendiri pada akhirnya gitu. Itu kemampuan mengontrol lingkungan eksternal kita. Jadi boleh jadi kita tuh tambah, makanya dalam kondisi seperti ini tuh mungkin terlalu banyak membaca berita negatif juga akan berpengaruh kita. Boleh jadi misalnya kita mengalami kepahitan-kepahitan masa lalu, tapi kalau kita mampu punya self control, maka kepahitan-kepahitan masa lalu itu tidak usah menjadi alasan kita melakukan hal yang sama kepada anak kita gitu. Jadi boleh jadi si ibu yang tadi memukul anaknya itu mungkin memang karena dia pernah melihat itu atau sebagai korban kekerasan, sehingga kalau seseorang sudah mengalami itu, maka di otaknya itu akan kesimpan, oke, salah satu cara menyelesaikan masalah adalah memukul, gitu. Itu akan tersimpan. Nah, kalau kita punya yang tadi, kita punya cognitive control, kita punya decision control, kita punya behavior control, dan kita mempunyai kemampuan untuk mengontrol semua latar belakang kita, sehingga kita akan bijak menentukan seperti ini, seperti ini. Sebentar Guru, kita sampai jam berapa sih? Ini udah jam 10. Sampai jam 10.30 Ibu, setengah 11. Oke. Setengah 11 udah dengan tanya jawab. Saya sih sebetulnya lebih pengen banyak ngobrol ya. Karena pengalaman saya kemarin beberapa kali parenting, orang tua itu kayak ada ini gitu, kayak ada ini nih saya mau ngomong gitu. Kalau misalnya kita buka diskusi dulu sampai sini, Ibu-ibu rahimakumullah. Boleh, Ibu. Jadi gitu ya. Please, kita punya self control supaya kita tenang. Kalau kita tenang, kita akan berbicara dengan otak manusia kita. Kalau kita bicara dengan otak manusia kita, maka anak akan meresponnya dengan tenang, dan disitulah kebahagiaan dia. Saya selalu berpesan kepada guru-guru, kepada orang tua, yang penting sekarang itu menjaga kewarasan kita. Abaikan tuh yang namanya nilai ulangan, nilai harian, nilai rapot. Saya bilang sama orang tua gini, Bapak Ibu, nggak akan PJJ sebulan atau setahun terus anak-anak kita tiba-tiba jadi bolohok gitu ya, jadi idiot gitu, nggak akan. Sekarang di TK saya udah pada resah, guru orang tua kelas B itu udah pada resah. Bu Sufi, nanti gimana kalau PJJ gini, anak saya nanti ke SD gimana kalau belum bisa baca, belum ngerti ini, belum ngerti itu. Nah, ini kognitif kontrolnya yang salah. Kata saya, Ibu, insya Allah anak ke SD itu cuman tahu huruf ini A, ini B, ini C, udah cukup, kata saya gitu. Masalah itu kan akan muncul ketika orang tua punya harapan X, anak punya kemampuan Y, gak ketemu. Jadi ibu merasa galau itu karena bayangan ibu, anak itu nanti keluar TK harus udah lancar baca, harus udah lancar nulis, harus bisa ngerjain perhitungan, penjumlahan, pengurangan, harus ngerti pencampuran warna ini itu, dan harus bisa duduk rapi, harus bisa, itu bayangan ibu. Sementara anak
di kondisi seperti ini yang paling penting buat dia bukan itu. Dan anak juga stres, Bu. Dia juga pasti akan berbicara pada dirinya sendiri. Nih gue harus gimana ya? Nih gue gimana ya? Nahan kangen sama anak, sama teman-teman, nahan kangen pengen lari gitu. Itu udah masalah berat, Bu, buat anak-anak, Bu. Kan kalau di Ibu, kenapa kalau anak-anak dibawa ke masjid bawaannya apa? Pasti lari. Karena pada otak anak di usia TK itu dia butuh ruang minimal 100 meter. SD butuh ruang minimal 50 meter. Ada fitrah dia untuk lari. Coba aja Ibu, bawa anak Ibu ke masjid. Apa yang mereka lakukan? Lari. Nah, sekarang dikurung di rumah, udah gitu rumahnya rumah tipe RSSS lagi gitu, 36 gitu. Bagaimana anak itu menahan kegalauan dia, aku pengen lari, tapi 6 bulan dia nggak bisa lari. Itu udah masalah berat buat anak. Fitrah anak itu pengen ngobrol sama temennya, pengen berbagi cerita. Coba deh, Bu Guru kan pasti tahu lah ya, kalau anak ada sesuatu yang baru, pasti cerita sama Bu Guru. Bu Guru, aku punya mobil-mobilan baru loh. Nanti cerita sama temen-temennya. Aku punya mobil-mobilan baru loh. Tahu nggak mobil-mobilan aku tuh ya bisa berubah jadi robot gini. Buat anak itu kebutuhan. Sekarang 7 bulan, 6 bulan, mau 7 bulan. Kebutuhan itu tidak terpenuhi. Itu masalah berat buat anak. Jadi jangan ditambah-tambah lagi dengan masalah konflik dengan orang tua. Anak-anak tuh kan paling senang tuh kalau udah nge-zoom, udah video call sama ini. Bulan ini saya suruh guru-guru untuk memberi tugas kepada orang tua ya, bukan supaya mereka video callan dengan temen. Jadi mereka boleh milih. Hari ini saya mau video callan sama siapa. Udah laporannya screenshot kirimin ke guru. Kenapa? Karena ada kebutuhan anak untuk bersosialisasi. Anak kasih tunjuk akhirnya, aku punya boneka ini loh, aku punya mainan ini loh, aku bisa bikin ini. Itu kebutuhan buat anak. Jadi nggak gampang juga buat anak-anak ya di masa-masa seperti ini. Udah prioritaskan sekarang kalau saya bilang ke guru-guru, ke orang tua, jaga kewarasan kita. Karena kalau nggak kita punya self control yang bagus, keimanan yang kuat kepada Allah, bisa stres menjalani kondisi seperti ini. Makanya saya menjaga kewarasan guru-guru itu salah satunya ini. Setiap Sabtu Ahad secara bergantian lah siapa yang sempat kita ajak panahan. Kadang-kadang saya cuman ya ngisi tausiah singkat atau ngejok gitu yang ya pokoknya biar guru tuh tetap waras lah. Bukan cuman orang tua yang harus dijaga kewarasan, sekarang guru juga ya stres tiba-tiba guru yang pemalu yang biasanya nyiapin RPP tiba-tiba harus jadi YouTuber gitu kan sekarang mah ya. Bikin orang tua mah jika enak we Pak Bu ngelihat ibu gurunya memperagakan apa cuma 2 menit padahal syutingnya mah 3 jam, dieditnya segala macam gitu. Jadi insya Allah kalau kita punya iman yang kuat, punya self control yang baik, kita hanya akan tenang aja lah. Kalau dalam bahasa saya mah tenang lah, nanti juga lewat semua. Nanti ibu akan menceritakan ini dengan ketawa-ketawa. Lucu ya dipikir-pikir dulu kita gitu. Apa yang terjadi hari ini sebagai sebuah kesedihan, boleh jadi nanti ibu akan menceritakannya sebagai sebuah keceriaan. Tenang aja, waktu pasti lewat kok, waktu pasti jalan. Jangan sampai waktu tuh nggak akan nunggu kita soleh dulu gitu, nggak akan. Oke. Ini ada yang bertanya, ibu saya sering memarahi anak. Itu koma atau ibu saya sering memarahi anak atau ibu saya sering memarahi anak? Nah, di sound aja kali ya, Bu Guru. Kalau ada yang mau bertanya, suruh langsung aja. Oke. Baik, Ibu. Kalau begitu kita langsung buka pertanyaan saja ya. Siap. Bagaimana Ibu? Oke, baik. Diskusi ya, kita akan berdiskusi sama-sama. Baik, Ayah Bunda, jika ada yang ingin ditanyakan atau kita ini masuk ke sesi tanya jawab yang pertama, dipersilahkan. Boleh bertanya, boleh curhat ya Ibu ya, boleh curhat juga.
baca dulu ya. Ini yang pertanyaan pertama ya, saya baca ya. Oke. Apa yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan posisi saya sebaik ini? Berarti satu rumah dengan ibu ya? Karena anak saya yang besar sekarang bicara kepada saya seolah dia benci sama neneknya. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah merahmati ibunya. Pertama, Bapak Ibu, kita harus punya cognitive control dulu. Apapun adanya, dia adalah ibu yang mengandung kita 9 bulan. Dia adalah ibu yang melahirkan kita. Dia adalah ibu yang membesarkan kita. Itu dulu ya. Itu dulu. Jadi apapun adanya dia, kekurangannya apapun, kita harus fokus pada itunya dulu. Karena kalau kita tidak punya, tidak fokus pada kebaikan orang tua kita, nanti kita hanya akan kesalahan orang tua kita. Oke. Supaya kita bisa lebih objektif memandang. Kemudian yang kedua, kita harus paham betul bahwa apa yang dilakukan oleh ibu, orang tua kita dalam konteks pertanyaan, saya nggak tahu tadi yang bertanya ibu atau bapak. Bentar, saya cek dulu. Oke, bapak ya. Pertama itu dulu Pak ya. Jadi pasang dulu keyakinan bahwa ibu kita ini adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Satu. Kedua, kalaupun ibu melakukan itu, baju kotor teriak, anak-anak teriak, wah jadi heboh gitu rumah tuh, kita harus pahami dulu, sebetulnya niat baiknya bagus, supaya rumah rapi, supaya nggak kotor, supaya anak nggak sakit, karena kalau hujan-hujanan sakit dan seterusnya gitu ya. Itu kita harus pahami latar dulu. Itu yang tadi saya bilang retrospektif itu ya, kita memahami latar. Kalau itu sudah ada di kita, nanti kita akan bisa mengelola decision kita, kebijakan kita ini kayaknya kalau di ini harus diapain. Oke. Berarti yang harus kita sentuh adalah pertama bukan ibunya dulu. Kalau rumah berantakan jadi sumber marahnya ibu, maka please ajak istri, anak-anak untuk supaya rumahnya rapi. Itu dulu. Nanti cari kondisi-kondisi di mana Bapak bisa ngobrol dari hati ke hati sama ibu, tapi jangan setelah ibu marah. Kalau orang nih habis marah-marah, misalnya si nenek teh habis marahin cucunya, kamu teh nggak boleh hujan-hujanan, kalau hujan-hujanan nanti sakit, nanti kalau sakit ke rumah sakit nanti kena corona, gitu panjang. Habis itu Bapak masuk, ibu kenapa sih sama anak teh? Ya nggak apa-apa, hujan-hujanan, nggak akan masuk. Udah, siapa yang paling bisa dikondisikan? Istri kita, anak kita, atau ibu kita? Anak kita, istri kita yang lebih bisa diajak bicara. Jadi anak Bapak yang tadi bilang seperti terkesan membenci neneknya, Bapak pengaruhi dia. Nenek itu dulu mengandung ayah 9 bulan, nenek itu dulu begini, nenek itu begini, terus biarkan anak itu mengingat memori positifnya. Kan cucu Bapak nggak tahu bagaimana perjuangan ibu Bapak menyekolahkan Bapak misalnya. Bisa jadi mereka bersusah payah ngutang sana sini, mereka jualan ini itu supaya Bapak bisa sekolahan, bisa jadi. Nah, anak itu kan nggak tahu memori itu. Kita hadirkan memori itu. Jangan sampai, karena buat saya ini perkara fatal. Kalau ada orang tua anak benci sama orang tuanya, kesal dan lain sebagainya, buat saya berkeyakinan itu sumber malapetaka di dalam kehidupan dia. Ridallahu fi ridal walidain. Maka kita dulu yang berubah, lingkungan yang lain yang berubah, baru nanti kita bicara. Dan hadirkan itu serius, kalau memang itu masalah buat Bapak, masalah buat kita, hadirkan itu di dalam doa kita spesifik. Ya Allah, bantu saya untuk bisa membantu ibu saya agar dia nggak marah-marah. Kan sebetulnya pasti si nenek juga nggak nyaman marah-marah melulu. Sebetulnya juga itu bukan kondisi yang dia harapkan kan, pasti. Nah, kita minta bener Bu, saya jadi
saya suka biasa gini ke guru-guru kalau misalnya ada anak-anak yang istimewa gitu ya. Ibu Supi, saya tuh kesel sama anak ini tuh nggak ngerti-ngerti itu ngajinya halamannya nggak naik-naik, dia tuh salah terus dihukum nun misalnya gitu. Yang sering saya rekomendasikan itu selain komunikasi dengan orang tua, saya minta guru itu untuk menyebut nama itu dengan masalahnya di dalam doa mereka. Minggu ini tugas saya ke guru-guru adalah mengirim doa-doa ke orang tua di waktu tahajud. Liurnya emang Bu Supi mah ngagawekeun Bu Guru. Untung Bu Yanti nggak gitu ya sama guru-guru. Ih, baik banget Bu Yanti mah. Bu Supi mah ini galak jadi yayasan. Bu Yanti mah baik banget. Baik banget Bu. Baik banget Bu Yanti mah. Udah gitu datang bawa masakan yang enak-enak lagi gitu ya. Kalau saya mah Bu ngasih tugas aja ke guru teh. Kata saya, sok siapa yang keberatan dengan tugas tahajud? Emang ada yang berani ngelawan gitu kalau disuruh tahajud? Dan itu orang itu bukan perintah saya, perintah Allah kan gitu kan. Kata saya, dah bangun tahajud, kirim doa ke orang per orang sesuai dengan kasusnya masing-masing. Jadi misalnya yang lagi ujian kenaikan jilid ikronya misalnya. Kirim tuh doa di waktu tahajud itu, ya Allah mudahkanlah Ananda Faras untuk menyelesaikan jilid 3 dan bantulah orang tuanya untuk bisa menjadi bagian dari lulusnya anak atau apalah gitu. Itu spesifik Pak disebut. Coba sekarang kita refleksi, pernah enggak kita meminta itu secara khusus kepada Allah? Kalau perlu dengan sholat hajat ketika tahajud, khusus 2 rakaat itu minta tahajud. Ya Allah, bantu saya supaya bisa membantu ibu saya nggak marah-marah. Saya tuh kasihan kalau ngelihat ibu saya marah-marah. Jadi kacamatanya bukan kacamata, si nenek teh gimana sih cerewet pisan gitu. Bukan ngelihat nenek itu nenek yang menyebalkan gitu. Tapi kita berpikirnya bagaimana saya membantu supaya nenek tuh nggak jadi marah-marah terus, karena nggak bagus juga Pak buat kesehatan lansia kalau banyak-banyak marah tuh nggak bagus. Gitu, semoga tidak memuaskan ya Bapak Muhammad. Mangga dilanjut Bu Guru. Ya. Baik, silakan Ayah dan Bunda, ada yang ingin bertanya lagi? Langsung aja ya, kalau di chat sayanya harus gini dulu. Iya, langsung aja ya untuk yang ingin bertanya. Ini topiknya sangat menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu. Oh, Mama Arka ya? Oh ya, silahkan Mama Arka. Ya, Ibu, saya mau tanya, kadang kan ada orang tua yang kayak saya nih berpikiran, kalau misalkan taruhlah dia merusakkan sesuatu, kemudian saya ya udah nanti beli lagi. Betul nggak sih kalau saya punya pemahaman nanti kalau besar dia menyepelekan gitu. Jadi ketika dia merusakkan sesuatu, nanti juga bisa beli lagi. Itu betul nggak sih Bu pemahaman seperti itu? Iya. Pertama gini, salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh anak itu adalah kecerdasan dalam memahami konteks, kejadian, keadaan, dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau misalnya pecah, emang sih bukan masalah, taruhlah pecah mangkok, hadiah soklin pula gitu ya mangkok. Udahlah itu mangkok salah ya, tinggal udah Kak beresin aja udah selesai. Tapi bagaimana anak bisa mengambil pelajaran kenapa mangkok itu pecah? Kira-kira karena apa? Apakah karena dia ceroboh? Tetap kita harus melatih anak tuh untuk bisa mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Kalau kami menyebutnya kepada guru dan orang tua itu adalah learning by momentum. Jadi kita harus mampu belajar dengan momentum tertentu. Ini diajarkan Bu oleh Rasul. Rasulullah itu learning by momentum banget. Nih misalnya gini, lagi jalan kaki nih Rasulullah dengan para sahabat. Terus tiba-tiba melihat ada bangkai. Ada bangkai. Rasulullah tuh menyuruh berhenti. Itu kan momentum ketemu bangkai. Kata Rasulullah gini, ya siapa yang bisa makan bangkai ini?
Terus kata para sahabat, ya Rasulullah, mana ada yang bisa makan bangkai? Sesungguhnya banyak orang yang sering memakan bangkai saudaranya sendiri, yaitu adalah orang yang menggibah saudaranya, kan gitu. Jadi setiap ada kejadian, Rasul tuh mengkondisikan orang untuk bisa mengambil pelajaran. Nah, kita seperti itu. Jadi kalau misalnya anak piringnya pecah, kita harus mengarahkan anak itu harus bilang apa, mengarahkan untuk bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan cari dulu, siapa ini yang mecahin? Jangan cari dulu. Apa Pak? Apa? Oh, mangkok pecah. Hati-hati, pakai sendal, cari serok, beresin dulu. Udah beres, tenang, baru kita bilang, kenapa Kak tadi bisa pecah mangkoknya? Jadi lain kali, berarti kalau pegang mangkok, ada sop panasnya harus, gitu. Kalau misalnya kita mau lebih jauh lagi, melatih anak itu, maaf kakak, ini mangkok yang biasa dipakai sama nenek. Jadi kakak harus bertanggung jawab, karena ini cerobohnya kakak harus bertanggung jawab, membelikan lagi mangkok untuk makan nenek, misalnya gitu ya. Suruh dia misalnya nabung lagi, atau jualan apa gitu, sampai dia jadi, itu lebih cakep tuh. Jadi dia nggak boleh merasa, kesalahannya, keteledorannya, ketidakhati-hatiannya itu bukan masalah, nggak boleh. Tetap kita harus mengarahkan. Jadi dia bisa ngambil pelajaran, oke, berarti lain kali saya kalau bawa mangkok isinya panas, di bawahnya harus pakai piring misalnya gitu. Sehingga dia bisa mendapatkan pelajaran dari peristiwa itu, nggak sekedar udahlah tuh mah cuma segitu doang, itu mah nanti juga beli lagi, kan bapak punya banyak duitnya banyak. Nggak begitu. Kalau mau sekedar begitu sih ya nggak masalah juga, tapi ya tadi seperti ibu katakan, khawatir nanti anak itu jadi nggak punya rasa tanggung jawab. Saya ingat ada seorang bapak yang mengajarkan kepada anaknya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Jadi dia ke sekolah, terus tasnya ketinggalan. Kalau kita apa Bu yang dilakukan? Pasti kita anterin di atasnya ke sekolah Ibu ya? Pasti kita anterin. Atau kita pesen Grab dan lain sebagainya. Bapak itu enggak Bu. Dia suruh anaknya pulang lagi jalan kaki. Ini tetangga saya, jalan kaki. Karena dia berpikir, saya udah memperingatkan anak itu supaya dia mempersiapkan peralatan sekolahnya. Kalau dia lupa, dia yang harus tanggung. Akhirnya tuh anak jalan kaki ke rumahnya, diambil lagi tasnya, dibalik lagi ke sekolahnya. Supaya di memorinya ada pelajaran betapa saya harus hati-hati supaya saya nggak begini. Tapi coba kalau misalnya langsung kita anterin, ya selesai. Berarti besok-besok kalau saya nggak tanggung jawab, nggak saya prepare, ya biasa aja. Tuh gampang solusinya, nanti juga dianterin sama mama gitu. Gitu. Jadi kita mau milih sekedar melewati peristiwa itu, atau kita mau milih menjadikan itu sebagai momentum untuk anak kita belajar. Oke, maaf, semoga tidak memuaskan ya. Ya, Bu Guru. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mama Arka, terima kasih Ibu Supi. Ada lagi yang ingin bertanya, Ayah dan Bunda? Udah pintar-pintar semua kan, makanya kata saya juga, udah cakep dah ibu-ibu, udah pada tenang, udah pada bisa handle semua masalah, berarti nggak ada masalah kan ternyata PJJ itu, alhamdulillah. Asik-asik aja Bu ya. Kalau orang tua nggak ada yang mau nanya, Bu Yanti mau nanya nih. Bu Yanti mah terkacilang, ya kan? Sambil nunggu ini orang tua bertanya ya. Tapi ada nggak orang tua yang mau bertanya? Oh, itu tuh karena nggak dipancing sama door prize. Coba kalau Bu pakai hotdognya Bu Yanti. Ya, door prize-nya dapat hotdog ya Bu untuk ya, door prize-nya dapat. Berarti parenting selanjutnya ya. Atau dapat besamilnya Bu Yanti gitu. Ini aja mau bertanya tadi yang dari materi awal ya, dari Bu Sufi. Jadi kita harus membiasakan diri ya, kuncinya untuk self control itu ya Bu Sufi ya. Cuman yang menjadi masalah itu kadang-kadang ada persepsi ya di orang tua atau kadang di benak kita. Ketika kita melakukan tahapan-tahapan yang self control tadi ya, dari mulai kognitif dan sebagainya, sehingga
emosi yang keluar dari kita itu kan terkontrol dengan baik. Dan bahkan tadi seharusnya kita terlebih dahulu ketika anak melakukan kesalahan atau apapun kita memeluk dulu dan sebagainya ya Bu Sufi ya. Artinya menyentuh secara empati, tadi memakai otak yang memanusiakan manusia lah. Nah, cuman kadang ada salah persepsi di orang tua bahwa ketika kita melakukan tahapan tadi, yang kontrol tadi, kita itu sedang memanjakan anak dalam tanda kutip. Nanti anaknya manja, kalau nggak langsung dihukum nanti dia malah manja. Dia malah melakukan kesalahan yang berulang. Atau jadi akhirnya kita berusaha untuk menasihatinya, mengkritik, memarahi gitu. Nah itu gimana Bu Sufi untuk merubah mindset itu, atau apakah memang seperti itu gitu ya? Gitu. Jadi harus kita bedakan antara pembiaran, ya. Jadi kalau pembiaran, ya udah cuman gitu aja. Cuman, yo dia udah nggak apa-apa, mangkok pecah udah beresin nanti beli lagi gampang. Itu pembiaran. Tapi kalau kita melakukan sebuah treatment, misalnya apa? Kayak tadi ya, anak menyobekkan buku pelajaran misalnya gitu. Masalahnya kan orang tua yang sering nggak tega kan. Anak itu harus paham kalau dia nyobek buku pelajaran, konsekuensinya buat dia apa. Jadi kalau misalnya kita pembiaran aja, ya udah selesai, udah kita beli lagi aja bukunya, selesai gitu. Nah itu yang disebut membiarkan. Artinya kalau kondisinya seperti itu, anak akan manja, iya pasti. Kan tujuan kita itu memperbaiki perilaku anak, bukan memarahi anak. Saya tuh dulu keras Bu, ke anak tuh galak gitu. Dan ternyata ya baru sadar kemudian hari itu baru tahu, oh ternyata pantesan anak saya tuh begini, pantesan gak menyelesaikan masalah. Nah, yang tidak boleh itu kita inkonsistensi dalam aturan. Nah, ini yang jadi penyakit. Jadi kalau misalnya anak kita yang kayak tadi tuh ya, misalnya mau nyobekkan buku pelajaran, ya udah dia tanggung resiko. Berarti karena kakak menyobekkan buku pelajaran, jadi kakak terpaksa harus menulis ulang semua soal yang ada di buku itu. Terus di tengah jalan kita, kasihan banget ya nulis jadi lama dan lain sebagainya. Udah deh saya beliin lagi. Itu inkonsisten. Itu yang membuat anak ngerubah rumus di dalam otaknya. Oh ternyata kalau saya begitu nggak apa-apa begini, itu baru pembiaran. Kalau pembiaran itu nanti akan membuat anak itu memang jadi manja karena tidak ada konsekuensi dari perilaku dia. Kalau ada konsekuensi dari perilaku dia, yang kita targetkan sebagai perubahan perilaku dia, caranya dengan memeluk, dengan lembut, kan bisa-bisanya gini. Antara, kakak, kenapa kamu menyobekkan buku pelajaran? Itu kan nanti akan dengan kenapa kakak menyobekkan buku pelajaran? Kira-kira akibatnya apa? Terus kita harus gimana? Nanti kalau ada PR dari bu guru gimana kita? Kan sama aja. Bahkan kalau misalnya dengan memarahi, kenapa disobekkan? Itu kan jadi ibu harus berlari. Langsung ibu pesan bukunya, anak itu dengan santainya, oke, nggak apa-apa, gue ngerobikin, ternyata bukunya ada lagi yang repot, siapa? Emak gue, kan gitu. Tapi kalau ada konsekuensi, dia akan belajar dari perilakunya. Kan itu yang kita harapkan. Nah, yang paling berat itu adalah komitmen orang tua untuk konsisten dalam menerapkan konsekuensi pada perilaku anak itu. Konsekuensi itu harus disepakati bersama. Harus disepakati bersama. Jadi, tetap ada treatment, bukan pembiaran. Bukan pembiaran. Jangan sampai anak tuh berpikir, oh berarti kalau saya berbuat salah begini nggak apa-apa, ternyata si mama juga nggak ngapa-ngapain, bapak juga nggak ngapa-ngapain gitu. Dia harus punya punya pemahaman tentang konsekuensi. Oke, Bu Yanti, udah ada yang nanya? Ada yang nanya lagi, Bu Guru? Terima kasih. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi, Ayah dan Bunda? Oke, sama-sama Bunda Ismail. Mangga Bapak Agung. Lewat chat ya, ada yang bertanya lewat chat. Oh enggak. Ya, kalau nggak ada yang ini lewat chat boleh. Ya.
Wah, Masya Allah ya, keren berarti ini orang-orang tua di Al-Ikhlas, luar biasa. Kalau kemarin saya parenting di sekolah saya ada berapa yang hadir ya, 80-an lah. Itu rebutan sampai waktu nggak cukup, hampir 3 jam, karena mereka menyampaikan permasalahan anaknya di rumah. Anak saya tuh gini, maksudnya anak saya ini, gitu. Kalau ini nggak ada ya, keren banget, berarti asik tuh, berarti gurunya hebat nih ngasih tugasnya. Ya, Ibu, Anak-anaknya. di chat ada yang bertanya dari Dinda Ismail. Saya bacakan ya Ibu ya. Oke. Ya, saya mau bertanya, jika sudah terlanjur kita tidak mengendalikan emosi, bagaimana Bu? Setiap hari saya sudah mempersiapkan mental untuk tetap waras. Salahnya di mana Bu? Begitu Ibu pertanyaannya. Oke. Ya, Bunda Ismail, itu mah masalah kita bersama sekarang tuh menjaga kewarasan kita, menjaga keseimbangan emosi kita tuh mungkin bukan hal yang mudah ya. Tadi saya diskusi sama Bu Hanifah Hasna itu yang kriminolog UI itu, yang paling tidak bisa kita jelaskan itu adalah ketika berbenturan dengan tataran praktis. Ya kan saya mah enaknya ngomong begini ya, saya teman-teman psikolog dan lain sebagainya ngomong secara tapi saya di lapangan bisa kalau saya ngisi ke PAUD di kampung-kampung gitu. Ya tapi kan Bu Supi mah nggak tahu rasanya gimana kita harus ngedampingin anak-anak belajar sementara kita lagi mikir ini siang belum ada yang bisa dimasak. Itu kan udah susah tuh Bu. Walaupun sebetulnya kalau di tingkat spiritualitas tinggi itu kan terjadi pada Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah sangat lapar sampai siang Aisyah belum menyediakan makanan lalu bertanya, kan kalau kita nggak punya ini tinggal kita bilang ini gimana sih istri suami di rumah bukannya nyiapin makanan gitu. Aisyah tidak terkelu, tidak tega untuk mengatakannya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, adakah sesuatu yang bisa aku makan? Ya Rasulullah, kita sudah tidak memiliki apa-apa. Oh, kalau begitu kita saum. Itu kan seringan itu gitu. Maksudnya solusinya itu sebetulnya seringan itu ketika kita punya kekuatan iman. Akhirnya Rasulullah dan Aisyah saum. Karena dari pagi memang belum ada yang bisa dimakan. Itu kan sebetulnya masalah gitu. Tapi ini ke masyarakat umum nggak bisa dikatakan sesederhana itu gitu ya. Memang Bu, pada tataran terprakteknya saya bisa membayangkan ya. Mungkin ibu tuh setiap hari kita lah, bukan ibu aja ya. Setiap hari tuh kita mengkondisikan, oke, hari ini saya tenang, hari ini saya mencoba bahagia, hari ini. Tapi gimana mau bahagia Bu Sufi? Anak saya ada 4, itu ada yang curhat ke saya, anak saya 4, HP cuma 1, suami saya pulangnya weekend gitu. Itu kan kebayang untuk menjaga kewarasan itu, makanya saya selalu bilang, udah Bu, cari yang membahagiakan ibu apa. Kalau ibu perlu me time beberapa saat, lakukan itu. Kalau ibu merasa perlu untuk tenang padahal rumah berantakan, abaikan dulu. Bener. Kalau misalnya ada kayak saya nih, saya tuh kadang-kadang merasa rileks. Kan nggak harus murojaah terusnya, nggak harus tilawah terus gitu ya. Kan kalau dalam konteks iman, konteks ayat mah ala bizikrillahi tatmainul qulub gitu kan ya. Ya udah tuh kalau mau tenang mah zikir aja, banyakin istighfar, banyakin baca Quran gitu kan. Tapi karena saya punya latar belakang penyanyi, kadang yang bikin saya rileks, bikin saya happy itu kalau saya nyanyi. Ya udah saya nyanyi aja. Kadang-kadang guyonan saya tuh kadang-kadang suka minta izin, ya Allah tolong jangan cabut nyawa saya lagi nyanyi, saya pengen nyanyi dulu gitu. Kasirnya kayak gitu loh. Kalau misalnya ibu merasa tenang, misalnya udah pengen luluran dulu, pengen mandi dulu, tapi sesehen can angges, udah abaikan dulu Bu. Abaikan dulu. Itu kita perlu jeda tuh seperti itu. Kalau misalnya kondisinya udah memungkinkan nih, misalnya ibu udah masak, ibu anak-anak udah rada rapi lah gitu ya, rada rineh, bilang sama suami, ayah, bunda mau masuk kamar dulu ya, 30 menit aja, tapi jangan ada yang ganggu bunda, boleh? Itu salah satu cara kita menstabilkan emosi. Gimana kalau sudah terlanjur? Saya tuh jadi sama lah Bu, saya juga begitu. Kalau sudah terlanjur, yang pertama adalah maafkan diri sendiri. Ini dulu.
Misalnya nih dari hari ini ibu tuh iya ya kenapa saya marah-marah mulu tiap hari ya padahal nggak nyelesain masalah gitu. Mau berubah yang pertama maafkan diri sendiri. Oke, berdamai dengan diri sendiri, maafkan yang sudah lalu, beristighfar kepada Allah, jangan menyalahkan diri sendiri. Cukup menyalahkan diri sendiri itu gini pengertiannya. Apa yang saya lakukan kemarin itu salah dan saya harus perbaiki gitu. Jangan menyalahkan diri sendiri karena kalau kita menyalahkan diri sendiri nanti kita balik jadi misalnya kita jadi merasa bersalah ke anak, salah saya, jadi nanti kita akan perilakunya ke anak ya udah nggak apa-apa, nanti ngawawai itu apa sih, memanjain anak gitu. Tapi kalau kita berdamai dengan itu, maafkan diri sendiri lalu minta maaf sama anak, minta maaf. Ini memang berat buat orang tua, berat banget. Iya, betul. Jadi kadang kondisi-kondisinya tidak sesuai dengan kita harapkan kan. Saya berharapnya setelah saya ini anak akan begini, suami akan begini, orang akan begini, mertua akan begini. Bu, salah satu prinsip di dalam hidup saya adalah jangan berharap pada manusia. Kalau kita berharap pada manusia, pasti kita akan kecewa. Berharap sama Pak Dir aja, cuy. Allah, sopi soleh, tinggal tahu istrinya. Ini dikirimin apa ini? Susu kurma ya. Makasih, Mi. Allah. Jadi, kalau buat saya, berharap pada manusia tuh, pasti kecewa. Hatta kepada anak kita, kepada suami kita, kepada sahabat kita, atasan kita, bawahan kita akan kecewa. Coba ya Gara, kita udah beres-beres gitu ya. Pengennya mah kata suami tuh, ya Allah, alhamdulillah rumah kita rapi, makasih ya mama teh pasti capek ya, sini papa pijitin, pengennya kan gitu. Tapi laki-laki mana ada sepeka itu, ngelihat rumah rapi dengan rumah berantakan, nggak ada komen, biasa aja, karena buat dia itu bukan masalah gitu. Kita masak capek-capek, pulang-pulang, Pak makan dulu, udah makan tadi. Buat suami itu bukan masalah banget, biasa aja ya. Gimana kalau saya udah makan ya nggak perlu makan lagi. Buat kita itu masalah. Kalau kita berharapnya pada manusia pasti akan kecewa. Tapi kalau berharapnya pada Allah, alhamdulillah saya udah masak, dapat pahala masak, masakan awet, weteh, bisa saya sedekahin atau bisa dipakai makan malam, selesai. Jadi ketika ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan, pakai standar Allah aja. Jangan pakai standar kita. Kalau kita pakai standar kita, pasti kita akan kecewa. Apalagi kalau kita berharap, jangan berharap bahwa orang lain itu akan ngerti dengan apa yang ada di otak kita, apa maunya kita. Jangan berharap. Nggak akan bisa. Yang memuaskan itu cuma Allah. Gitu. Jadi kalau kembali ke yang tadi ya, kalau kita udah terlanjur nih, misalnya anak udah sendiri, maafkan diri sendiri, istighfar kepada Allah, minta maaf sama anak. Buat orang tua ini berat. Minta maaf sama anak, lalu bilang sama anak bahwa ibu nggak mau marah-marah lagi, bantu ibu ya, supaya ibu nggak marah-marah lagi. Caranya gimana? Supaya ibu nggak marah, biasanya kan ibu marah tuh kalau kamu nggak sholat. Jadi supaya ibu nggak marah, mulai hari ini kakak sholat ya, kalau ibu sholat, gitu. Itu memang berat, Bu. Saya pernah melakukan itu di usia anak-anak berapa tahun ya. Saya kan galak aslinya, Bu. Asli sampai sekarang juga galak. Guru-guru kalau saya yang ini makanya beruntung deh Ali kelas mah punya itunya Bu Yanti, baik banget ya Bu Yanti ya. Jadi saya bilang sama anak-anak, dan saya tuh belajar parenting, belajar itu ya baru sekarang lah Bu, anak-anak udah gede-gede gitu, udah terlanjur gitu, pernah dulu dimarahin sama saya, terlanjur pernah dipalototin sama saya, udah saya minta maaf. Saya minta maaf ke anak-anak, lalu setelah itu bantu ibu supaya nggak marah-marah lagi. Akhirnya kita bikin komitmen, oke, komitmennya ini itu udah. Sekarang mah kalau ada apa-apa ya marah-marah capek Bu, kalau marah-marah udah bisa aja. Kalau anak melakukan itu, iya udah capek tuh, kita mau teriak-teriak mau apa-apa tuh. Udahlah, masih banyak hal yang memerlukan energi kita, nggak usah dipakai marah-marah. Kitanya capek, anaknya sakit hati, keadaan tidak menjadi lebih baik, jadi pakai yang tadi.
Nanti ke depannya kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan kita, yang membuat kita kesel, marah dan lain sebagainya, pakai teknik yang tadi. Ibu berhenti dulu di hitungan sampai ke 6, baca istighfar, baca ta'awudz, setelah itu baru berbicara dengan anak. Berbicaranya yang solutif, yang memberikan jalan keluar, yang mengambil pelajaran. Bukan sekedar siapa tadi yang mecahin mangkok, bukan sekedar itu. Tapi kenapa mangkok itu pecah? Terus kita harus gimana? Gitu. Itu memang riyadhah, Bu. Latihannya nggak gampang. Saya bisa kayak sekarang ini ya puluhan tahun lah. Wah, dulu mah saya anak kayak apa? Wah, gitu. Sekarang segini tuh rada mengesan, tapi mengesan tuh mending tuh dibanding suami saya. Belum lah, suami saya lembut. Gitu ya Bunda Ismail, semoga Allah membantu kita untuk menjadi ibu yang lebih baik, ibu yang sabar, ibu yang cerdas. Semoga Allah membantu kita, insya Allah. Amin. Ya, terima kasih. Baik Bu Guru. Ya, terima kasih Bunda Ismail atas pertanyaannya. Apakah kurang puas Bunda Ismail, ada yang ingin ditanyakan? Oh, suaranya kecil ya? Suara Bu Guru kecil ya Bu? Oh iya, udah besar lagi. Tadi ada telepon. Oh iya. Bunda Ismail, ada yang ditanyakan lagi? Nah, sepertinya. Ada lagi yang bertanya ya? Ya, baik dari bunda-bunda yang lain silakan boleh langsung atau di chat untuk yang ingin bertanya. Ada betul Bunda Jaki? Oh, ada nih. Oh iya, di chat saya bacakan lagi Bu ya. Ya. Dari Ibu Nur Zakia, Bu Supi, saya orang yang diam kalau ada masalah. Kalau mau bicara takut suami atau anak tersinggung atau menyakiti. Tapi imbasnya saya yang kadang nyesek sendiri. Bagaimana ya baiknya kalau dari pagi sampai siang saya masih main dengan anak-anak, kalau sudah siang? Kalau sudah siang apa Bu lanjutannya? Kalau sudah siang? Udah mulai marah-marah? Langsung aja Bu Zaki dibuka, Bu Nur. Ya, unmute aja, langsung bicara. Ya, langsung boleh langsung ini aja. Kalau udah siang, udah sendiri, tuh baru kerasa, aduh aku bisa apa ya, kenapa sampai begini, kapan selesainya gitu. Kalau udah siang, baterai Ibu udah habis. Iya betul. Jadi kontrolnya udah habis. Betul. Kalau kebetulan kalau ada anaknya Bung Fahri, kita masih masih lah main sama dia, masih bercanda. Kebetulan kalau pas dia nginep gitu, udah nggak ngemikirin apa-apa lagi gitu, karena fokus sama yang kecil. Tapi kalau udah sendiri gitu, udah ya Allah sampai kapan gitu, aku kuat nggak ya, aku bisa jadi ini nggak ya, bisa ngadepin semuanya enggak ya, kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya ada sebentar, ini HP saya lowbat, saya cas dulu ya. Makasih ya Pak Afif, maaf ya repotin. Masuk nggak? Masuk ya. Ini saya lagi sama guru-guru nih di Pondok Quran Berkah saya punya Pondok Quran. Oke, Mas Zaki. Pertama, wajar kalau kita punya punya keterbatasan. Jadi kalau tadi saya katakan itu mungkin baterainya habis, berarti chargingnya harus ditambah. Ya, kalau kemarin baterainya cuma muat sampai jam 12 siang, jam 1 siang, habis itu drop, lowbat, berarti proses chargingnya harus ditambah supaya daya tahan baterainya lebih lama lagi gitu kan. Berarti ditambah tilawahnya, ditambah tahajudnya, ditambah zikirnya. Zikir tuh nggak harus dia diam di atas sajadah, enggak ya Bu. Kita sambil sibuk, sambil apa, kalau Ibu suka bersenandung bisa sambil bersenandung, zikirnya subhanallah walhamdulillah, itu menenangkan Bu. Saya karena ya itulah latar belakang saya penyanyi, jadi kadang-kadang saya lebih merasa nyaman bersolawat itu yang dengan nada gitu.
Di kondisi seperti ini, saya sangat senang dengan lagu Hasbi Robbi, cukup Allah buat kita. Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Cukup Allah yang nemenin kita. Tidak ada yang memenuhi hati kita kecuali Allah, karena kita bersandar ke siapapun, kita curhat ke siapapun, ada kecewanya, ada ujungnya, orang ada abainya, tapi kalau kita bersandar kepada Allah, kita ngadu sama Allah, Allah nggak akan pernah ninggalin kita. Itu yang akhirnya bikin tenang. Jadi kalau kita merasa kayak ibu tadi, saya akan kuat enggak ya? Jangan nanya ke kita, saya akan kuat enggak ya? Tapi kita bilang, Allah tuh pasti kuat banget akan menolong saya. Allah tuh rizkinya tak terbatas. Jadi kita ngelihatnya bukan ke kita. Kalau kita ngelihatnya ke kita, ya Allah sampai kapan ini wabah itu? Ya Allah, saya tuh kuat nggak? Itu akan stres bu ke kitanya. Jadi fokusnya ke Allah. Insya Allah ya. 7 bulan loh kita bisa melewati ini, Allahu Akbar. Dan ternyata lebih banyak yang tetap hidup kan daripada yang mati. Lebih banyak yang tetap waras kan daripada yang masuk rumah sakit jiwa. Nggak ada tuh laporan dalam 7 bulan ini kapasitas RSUD Marzuki Mahdi meningkat, nggak ada. Maha besar Allah ternyata ya, manusia tuh diberikan kemampuan untuk mengambil solusi, beradaptasi. 7 bulan luar biasa Allah mengatur kehidupan manusia. Coba. Dulu waktu awal-awal pandemi ini, orang mengira bahwa kita akan drop dan lain sebagainya, akan kesusahan makan dan lain. Ternyata enggak. Bahkan sekarang cabai aja cuma 20.000, terus bawang bombay 18.000, bawang putih 19.000, bahkan murah banget bu. Padahal dulu orang mengiranya kita akan paceklik dan lain sebagainya gitu. Maha besar Allah. Jadi kita fokusnya kepada itu. Kalau 7 bulan ini kita bisa lewati, sebulan ke depan Allah pasti akan membantu saya ngelewati. Terus akan begitu, insya Allah. Jadi kalau saya mikir gini, kalau kita punya masalah itu jangan ukur kemampuan kita, tapi ukurlah kemampuan Allah. Ini saya lagi mengusahakan cari tanah untuk perumahan guru-guru. Guru-guru udah ngitungnya, Bu Sufi, Allah gaji kita kan cuma 1, 2, tanggal 2 udah koma, tanggal 1 udah koma gitu. Saya bilang, ente mah ngukurnya sama kekuatan dompet sih, sama struk gaji. Coba ngukurnya sama kekuatan Allah. Kalau ternyata saya punya niat itu, lalu ente pengen, lalu Allah karuniakan ente jadi mikir, gaji saya 2 juta nih, supaya saya bisa ngambil cicilan tanah dari Bu Sufi, saya harus nambah berapa? Kan bisa jadi nanti kita jadi mikir punya bisnis ini, punya bisnis itu, gitu cara berpikirnya. Jangan berpikir, ih gaji saya kan cuma 2 juta, Bu Sufi pakai nyicil tanah 1,5 juta, mana bisa. Jadi kalau kita punya masalah, jangan tanyakan seberapa mampu kita untuk menghadapi masalah itu. Tapi fokus bahwa Allah pasti akan menyelesaikan masalah itu. Masalah kita tuh cuma bagian memantaskan diri menjadi orang yang ditolong Allah. Jadi bukan fokus ke kita. Gitu ibu-ibu ya. Jadi kalau udah low bed Bu, dicas lagi nih HP saya low bed nih di bawah 20%. Udah saya cas lagi. Jadi kalau misalnya jam 12 pas ponakan yang udah pergi, anaknya di rumah udah sendiri, berpikirnya kalau udah sendiri begitu, itu me time ibu dengan Allah. Mungkin tadi ketika banyak orang, ketika sibuk kita nggak sempet istighfar, target kita 100 kali per hari, udah gunakan itu untuk istighfar. Kalau ibu perlu stretching, lakukan stretching, ya sekedar meregangkan tubuh, itu membantu loh Bu, meregangkan tubuh, tepuk-tepuk ini, tepuk-tepuk tangan, di kepala, tarik nafas 7 kali dari mulut, keluar dari perut, terus itu bantu banget. Jadi untuk hal-hal yang positif, insya Allah recharging kita akan sempurna kalau kita melakukan itu, insya Allah. Oke, Mam, mudah-mudahan tidak puas ya.
Bu Guru. Terima kasih ya Bu Nurjak ya atas pertanyaannya. Ada lagi bunda-bunda yang ingin bertanya? Udah jam 10.48 Ibu, masih ada 12 menit lagi. Oke. Ya. Insyaallah lah. Ini seperti itu ya, ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah. Yang penting itu tadi kita menjaga kewarasan. Warasan kita tuh dengan Al-Qur'an, dengan zikir, dengan berbahagia. Kalau saya selalu bilang, di kondisi seperti ini tuh jauh lebih banyak yang harus kita syukuri. Iya. Jadi ketika kita melihat, ya Allah Bu Sufi, saya tuh empet, anak saya di rumah terus, udah pusing, nyiapin makanannya, rumah nggak beres-beres. Lihat sisi positifnya. Ada loh Bu yang lagi nangis sendirian karena nggak punya anak bertahun-tahun. Saya udah kesel Bu Sufi, suami saya tuh di rumah terus. Ada loh Bu orang yang nangis-nangis karena suaminya udah meninggal. Karena dia masih belum juga dikaruniain suami. Jadi selalu lihat sisi positifnya, maka kita akan selalu bersyukur. Jadi ketika kita bangun, anak kita masih ada, yang dibayangin jangan tugas PJJ dulu Bu ya. Alhamdulillah anak kita masih hidup, kita bangun rumah aman, air ngocor, listrik ngalir, pas bangun kita masih bisa bangun, bisa jalan, bisa bentak, bisa itu tuh nikmat Bang. Jadi fokus pada nikmat yang ada, agar kita bisa tetap bersyukur. Itu kan di Al-Qur'annya begitu Bu ya. Ketika Allah uji kita dengan ujian, kata Allah tujuannya apa? Supaya kamu tidak terlalu gembira dengan apa yang aku berikan, dan tidak terlalu sedih dengan apa yang aku ambil. Jadi boleh jadi ini tuh teguran dari Allah, kemarin ya ente kebanyakan shopping, kebanyakan nongkrong-nongkrong, kebanyakan kong-kong padahal Al-Quran belum hatam, misalnya gitu kan. Itu kan ada pada kita sehingga kita lupa pada Allah. Jadi keadaan musibah itu untuk sedih dengan apa yang hilang dari kita. Gitu. Udah? Saya mau Ya, oke. Baik, untuk pulang. Saya ini lagi di luar, Bu. Oh iya. Baik kalau begitu. Baik untuk para Kalau Ibu mau lihat nih, bukan di Pondok Quran yang kan punya Pondok Quran sama teman-teman. Pondok Quran untuk yatim duafa nih. Tempatnya di sini tuh. luas banget ya. Tempatnya di sini tuh ada musola. Tuh Di mana Pak Diar itu tuh lagi nongkrong. Ibu? Tempatnya di mana Ibu? Ini di dekat rumah di BRP di Bojong Leros namanya. Bojong Leros ya. Jadi saya punya pondok Quran yatim dan duafa. Sementara ini sih masih pada online karena kondisinya seperti ini. Cuman di sini ada beberapa orang yang ngurusin lah gitu. Nah itu saya jadikan tempat untuk refresh guru-guru Baitus Salam. Jadi kalau Sabtu Minggu mereka kesini panahan. Terus kita karena punya lahan. Kemarin pas awal pandemi saya instruksikan untuk beli benih, nanam benih. Jadi mereka Sabtu Minggu kesini tuh panen sambil panahan, nanti pulang tuh bawa tomat, bawa terong, bawa cabai gitu. Jadi ya refresh lah, yang menyenangkan. Ayo kalau mau main kesini mah enggak? Ya insya Allah Ibu. Ini ada juga ini fundraisingnya, salah satunya adalah jualan benih tanaman. Baru 3 sih cabai, tomat, sama terong. Jadi satu pohonnya 10.000, nah itu buat wakaf ke sini. Ini teman-teman nih, anak-anak yang itu guru-guru semua tuh. Tuh. habis pada panahan, terus mereka pada sambil barteran juga, mereka pada jualan semua. Jadi ke sini tuh saya bawa roti, ada yang jualan susu kurma, kita beli susu kurma gitu. Seru-seruan lah. Seperti pada tema hari ini ya, seru banget. Orang tua tenang, anak senang. Alhamdulillah ya. Tadi Ayah dan Bunda ada yang ingin bertanya? Masih ada sisa waktu 8 menit lagi. Chat apa nih? Oh alamatnya di mana? Oh alamat
Oh, yang tadi boleh untuk umum berkunjung Ibu katanya. Oh, boleh, sebentar saya minum dulu. Ini tempatnya di Bojong Neros, Bu. Bojong Neros itu dari kompleks saya, Bogor Raya Permai itu ke atas dekat sekolah Al-Ghifa. Dekat sekolah Al-Ghifa, Kelurahan Curug. Boleh kok, kalau Ibu mau ikut panahan, datang ke sini Sabtu Ahad, boleh banget. Aduh. Terima kasih untuk partisipan. Apabila tidak ada yang bertanya lagi, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah melaksanakan dan mendengarkan bersama-sama dari Ustazah Yusufi, orang tua tenang, anak senang. Jadi alhamdulillah, insya Allah kita sudah dapat solusinya ya Bu ya, ibu-ibu di sini. Bagaimana cara menghadapi supaya anak senang, berarti orang tuanya harus tenang dulu ya Bu ya. Dan jangan lupa untuk berbahagia selalu ya. Walaupun kuota sudah menipis, berbahagia nanti supaya anaknya senang gitu ya. Walaupun makan seadanya, tetap tenang dan senang, berbahagia dan bersyukur ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Baik, tadi sedikit merangkum sedikit dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Jadi tadi ada cognitive control, decision control, self control dan behavior control ya. Jadi itu adalah salah satu bagaimana kita di masa pandemi ini tetap tenang, dan anak-anak pun merasa inilah kesempatan anak-anak untuk belajar dengan orang tuanya ya. Insya Allah akan jadikan momentum yang indah pada akhirnya ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk materinya. Semoga Ibu sehat selalu. Mohon maaf. Ya. Sehat selalu Ibu, barakallah. Terima kasih banyak untuk semua partisipan. Terima kasih untuk waktunya hari ini di weekend hari Sabtu ini. Terima kasih banyak. Kita cukupkan acara parenting pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Bu Guru atas undangannya. Maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Tetap semangat dan tetap bahagia ya, Ayah Bunda. Bahagia. Terima kasih Ibu. Ya, saya pamit ya, Bu Guru. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih untuk Ayah Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi